kurator ini binatang apa sih sebenarnya gitu kan. Kalau bisa dibilang begitu kan apa Orang sama jelaskan so who are you? So I'm the curator of the museum. Oh really? So you are the cleaning service? Also curator? Yes. Also guide? Yes, I do all things. Kalau saya katakan Selamat datang di podcast Jubi TV. Saatnya jujur bicara. Hari ini atau sore ini Jubi TV kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah kurator termuda atau mungkin bisa dibilang satu-satunya kurator ya di Papua gitu ya. Kakak Enrico Yura Kondologit. Ya. Sebelum mulai saya agak penasaran pertama. Ini apanya Kakak Edo Kondologit ini? baik, terima kasih. Selamat sore lagi. Yang pertama, saya adalah ponakan kandungnya Edo. Kebetulan bapak saya yang tertua dan bapak semua ada 10 bersaudara. Edo yang nomor 7. Jadi bapak di kandung ceritanya. Oke. Akhirnya pertanyaan saya itu hal yang mengganggu saya terjawab sudah. Cuma jangan suruh saya nyanyi. Nyanyi tidak bisa. Kalau suruh bicara budaya, mari. Oke siap. Baik, pemirsa, sebelumnya perkenalkan saya Samti Rajana, salah satu editor di Jubi. Sore ini Kakak Enrico sebenarnya kami culik sejenak ya, karena tadi sempat memberikan sedikit berbagi pengalaman dan pengetahuan buat teman-teman di calon reporter Jubi gitu ya, khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan kekayaan budaya Papua gitu ya. Kakak Edo ini adalah seorang kurator di Museum Loka Budaya Budaya Universitas Cendrawasih gitu. Mungkin kakak bisa cerita sedikit sejarah Museum Loka Budaya ini berdirinya kapan begitu. Yang pertama memang catatan tertulis kita tentang sejarah itu, sejarah museum itu tidak terlepas dari sejarah Uncen sendiri. Karena kita ketahui bahwa Uncen itu berdiri tanggal 10 November tahun 1962. Dan tahun depan itu kita berusia 62 tahun. Museum itu sendiri dia lahir adalah merupakan bagian dalam suatu lembaga yang kita sebut dengan lembaga antropologi. Jadi waktu Universitas Cendrawasih itu berdiri, kurang lebih ada sekitar 2 fakultas, kemudian sampai 6 bulan, kemudian tepatnya tanggal 20 Juli, kalau sesuai dengan PSK, 20 Juli 1963 berdirilah suatu lembaga yang setara dengan fakultas di Uncen, namanya Lembaga Antropologi. Nah, dalam lembaga antropologi itu ada 3 bagian, dan salah satu bagian itu adalah museum. Jadi secara de facto itu kita sudah hadir pada tahun 1963. Nah, dalam kerjanya itu teman-teman di antropologi, lembaga antropologi itu ya bagian dari, bahkan bisa dikategorikan museum itu lebih tua daripada jurusan antropologi. Karena jurusan antropologi itu berdiri tanggal 9 Januari 1978. Jadi lebih duluan museumnya ya daripada jurusan antropologinya sendiri. Ya, karena kita bagian dari lembaga antropologi. Jadi sebelum ada jurusan itu ada lembaga antropologi duluan. Dan menariknya lembaga antropologi itu langsung diketuai oleh Profesor Dr. Kunchara Ningrat, Bapak Antropologi Indonesia. Bapak Antropologi Indonesia ya. Kemudian setelah itu kakak kurator yang keberapa di? Saya secara de facto itu saya adalah kurator kedua. Karena kurator pertama kita itu adalah Bapak almarhum Arnold Clemensap yang meninggal bulan April tahun 1984. Saya mendapatkan sertifikasi nasional itu tahun 2014. 30 tahun
Walaupun saya kerja di 30 museum tahun. sejak tahun 2004, 2005 saya kerja di museum. Di museum di museum Loka Muncanya Budaya. saya sejak 2004 sudah bantu-bantu di museum. Oke, Jadi total tahun depan saya sudah 20 tahun berarti kerja di 20 museum. tahun ya. Oke. Tapi rentang jadi bisa dibilang sempat ada kekosongan hampir 20 tahun. 30 ya. tahun. 30 tahun Iya. tepatnya ya. Kekosongan Kurator. kurator Iya. ya. Sepanjang kekosongan itu siapa yang mengisi atau siapa yang menjaga? Sepanjang kita itu karena bagian dari antropologi, maka satu-satunya kurator ataupun pimpinan museum yang bukan dari background antropologi itu Bapak Ab sendiri. Karena Bapak Ab itu kan sarjana mudanya tuh BA-nya itu diperoleh dari geografi. Oke. Jadi beliau itu disebut sebagai kurator atau antropolog karena kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan, termasuk menjadi kurator di museum. Tapi setelah dia itu rata-rata semua kepala atau pimpinan museum itu adalah dari dosen antropologi. Terbukti sampai dengan saat hari ini kan kami punya kepala museum itu dosen antropologi Bapak Agus Samori. Ya, Bapak kan terkenal dengan paduan suara, minimal segala macam itu beliau, dan kepala museum sebelum-sebelumnya juga semua adalah dosen antropologi. Karena kita bagian dari secara real itu kita adalah bagian dari lembaga antropologi atau jurusan antropologi saat ini. Oke, siap. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu ya. Ya. Kurator ini binatang apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau bisa dibilang begitu kan, apa ini apakah ini jabatan kah, ini tugasnya apa? Betul. Itu Kakak Enrico bisa jelaskan apa tugas fungsi kurator gitu ya? Baik, kurator itu secara bahasa sehari-hari itu bisa kita kategorikan sebagai adalah orang yang expert atau ahli dalam bidang tertentu. Kita di Indonesia itu kalau bicara soal kategori kurator, maka itu kurang lebih ada 4 jenis kurator atau 4 tugas misalnya. Kurator yang pertama itu disebut dengan kurator antropologi, kedua itu adalah kurator arkeologi, ketiga itu adalah kurator seni, keempat itu adalah kurator sejarah. Nah, kurator sejarah, jadi kurator itu anggaplah kalau bahasa Jawa itu empu. Oke. Jadi ini orang yang dia jago sudah kalau bicara soal barang lain ini sudah. Jadi nah khusus untuk museum, kurator itu adalah orang yang mengelola, meneliti, kemudian bertugas untuk menginformasikan tentang semua koleksi yang berhubungan dengan museum. Jadi koleksi-koleksi museum itu harus ada kurator. Sebenarnya menarik sekali karena kalau kita bicara soal kurator di Indonesia, secara khusus di Papua itu secara tradisi itu kita sudah ada punya kurator budaya. Dan kurator budaya itu melekat pada kebudayaan kita di orang Papua. Di satu contoh itu yang menentukan mas kawin misalnya, atau bayar kepala orang di Sentani misalnya, ketika orang datang bayar mas kawin untuk menentukan apakah kapak batu ini adalah kapak batu nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu adalah orang khusus. Orang ini disebut dengan kurator. Itu disebut dengan kurasi budaya. Itu pakai terminologi apa ya? Akademik ya. Ya itu akademik, tapi kerja harian itu ini sudah orang-orang yang ahli. Itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan ya. Karena di budaya kan orang yang menentukan misalnya di kami di Sorong misalnya untuk menentukan kain timur, mata kain itu. Itu kan disebut sebagai kurator. Jadi mereka disebut sebagai mereka mengkurasi. Ada bahasa lokalnya. Ya, betul. Bahasa lokal itu orang yang ahli-ahli kebudayaan itu kan memiliki nama-nama lokal sendiri. Misalnya di kami di sana tuh orang biasa bilang mon. Itu kan orang yang punya kemampuan khusus berhubungan dengan budaya. Jadi kurator ini sebenarnya lebih spesifik kepada kebudayaan. Orang yang memang betul-betul menghabiskan waktu, melakukan riset, penelitian, dan menjadi expert atau ahli di bidangnya yang secara khusus adalah bidang kebudayaan. Gitu. Dan makanya sekalipun teman-teman itu adalah background antropologis, tapi mendapatkan kemampuan untuk menjadi seorang kurator itu berbeda dengan tugas fungsi yang normatif sebagai seorang dosen, misalnya sebagai seorang antropolog, karena dia harus memahami benar yang tadi seperti saya jelaskan bentuk ukiran, hidung, mata dan segala macam, itu adalah bagaimana saya mengkurasinya. Pandangan kurator itu terhadap benda-benda kebudayaan itu adalah entitas. Oleh karena itu ketika memperlakukan koleksi itu saya menganggap bahwa itu adalah benda hidup begitu, bukan sesuatu yang mati. Makanya perlakuan benda-benda itu juga menentukan jati diri sebagai seorang kurator. Oke. Ini menarik ya. Dan perlu juga teman-teman ketahui Museum Loka Budaya Uncen ini juga kalau kita browsing itu ternyata bisa menjadi salah satu rujukan ya. Terutama di kitab sucinya para
backpacker tuh. Iya, betul. Lonely Planet tuh Lonely ya. Planet, benar. Gitu. Saya mau tanya seistimewa apa memang sampai itu masuk di situ ya. Masuk di apa, katakanlah ini ya memang ya buku kitab sucinya para backpacker ya, kita kenal ya gitu ya. Yang hanya mencatat yang memang yang sangat recommended gitu ya gitu, dan itu saya pikir itu penilaian yang independen begitu ya. Bukan kita yang tolong dimasukkan di sini, tolong dimasukkan di sini gitu. Bisa cerita apa pentingnya? Saya punya pengalaman menarik sekali tentang penulis Lonely Planet itu. Kalau tidak salah dia orang Jerman. Suami istri itu mereka datang di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kan kantor libur. Mereka datang waktu itu saya ada kerja laporan penelitian Raja Ampat di kantor sekitar tahun 2006 atau 2007 lah. Sementara kerja itu suami istri datang tanpa ada guide yang mengantar. Datang begini tiba-tiba, karena itu hari Sabtu, jadi saya pakai celana pendek, sendal jepit ini swallow. Karena setahu museum dulu itu tempat, bukan dulu sih, sampai sekarang pun masih orang mabuk ini kan paling banyak di depan kantor tuh. Sudah botol-botol banyak dan segala macam. Sudah saya kasih bersih-bersih botol, pakai baju singlet saya kasih bersih. Tiba-tiba dia stop datang dan tanya, "Excuse me, this is museum." Saya bilang, "Yes, this is museum. Are you open?" I say, "Officially, this is Saturday, we holiday, but because you guys came, please come." Dia maksudnya karena kamu sudah datang, mari sudah masuk sudah. Saya buka pintu, layani mereka dua dengan baik sekali. Mereka dua sama istri terkesan. Tidak tahu kalau saya tidak tahu. Setelah selesai dulu baru mereka, setelah saya buka pintu, saya masuk, sambil baju saya pakai, baru saya menjelaskan langsung. "So you, who are you?" "So I'm the curator of the museum." "Oh really? So you are the cleaning service? Also curator?" "Yes." "Also guide?" "Yes, I do all things." Kalau saya kerjakan semua hal gitu. Dan dia tertawa. Setelah itu, setelah saya temani dorong dua. Habis itu mereka menawarkan untuk makan siang. Lalu saya bilang, "Minta maaf, saya ada kerja laporan, jadi saya tidak." Hari berikutnya baru saya diketahui oleh teman-teman bahwa itu mereka dua itu adalah backpacker dari Lonely Planet itu. Dan mereka mulai dari situ. Iya, dari situ mereka mulai tahun 2006. 2006. Dari itu, dan itu pertama kali mulai masuk, saya juga kaget. Jadi bantu di museum itu, kebetulan teman-teman itu pada umumnya karena mereka pelaku-pelaku museum itu tidak memiliki background antropologis, yang pegawai-pegawai lama ya, kemudian tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Jadi soal mengetahui koleksi di dalam mereka tahu, tapi bagaimana komunikasikan itu kepada pengunjung itu memang mereka susah sekali. Dan oleh karena itu ketika Pak Freddy Sokoi menjabat, sekarang kita profesor pertama di antropologi nih, Bapak Profesor Dr. Freddy Sokoi ini. Besar antropologi. Ya, yang pertama, yang Uncen. Ini baru pertama kemarin baru pengukuhan ini. Itu beliau kepala museum 2004 sampai 2009. Waktu 2006 beliau undang masuk itu. Nah, beliau langsung menugaskan. Beliau bilang begini, "Ade Enrico, karena Ade Enrico ini punya bahasa Inggris bagus. Jadi bagaimana kalau ada tamu-tamu tuh Ade Enrico tolong temani." Padahal pertama kali saya terlibat di museum itu adalah saya sebagai beliau asisten. Karena sebagai asisten dosen dan asisten peneliti. Sorry, posisi 2006 itu kakak itu belum jadi kurator? Belum. Ya? Tapi sudah bekerja. Ya, sudah mulai bekerja di museum. Jadi mulai sama-sama dengan beliau kerja-kerja penelitian, riset-riset dan sebagainya. Tapi tadi karena tamu-tamu boleh datang nih, sudah Paci-Paci lu cuma jelaskan, "This is Asmat." This is begitu-begitu saja. Jadi mau jelaskan lebih banyak itu tidak bisa. Yang lebih general. Benar. Dan data-data background itu tidak bisa. Lalu Bapak Sokoi bilang, "Sudah ada, coba mulai belajar." Nah, di situ ada salah satu senior kita yang sudah almarhum, namanya Bapak Agustinus Tetol, biasa panggil Gusti Tetol. Beliau juga salah satu anggota dalam grup Mambesa sebagai bendahara dan juga sebagai pegawai pertama dengan Arnold. Lalu beliau yang mulai mengajarkan, lalu bahasa Inggrisnya bagus sekali karena memang dia dari bahasa Inggris. Beliau memberikan saya beberapa buku sebagai referensi untuk belajar benda-benda itu kan. Keterangan koleksi itu cuma tulis sebuah patung Korwar Biak. Maksudnya ini patung dong buat tahun berapa, terus berasal bagaimana orang proses buat, nama kayunya apa, itu tidak ada. Dan itu hanya diperoleh dengan belajar sendiri. Jadi caranya bagaimana lah sudah, karena tadi saya lihat benda-benda itu semua tidak ada keterangan informasi yang lain, maka satu benda ini untuk mengetahui patung Korwar itu saya harus mempelajari kebudayaan Biak secara utuh. Baru tahu bagaimana patung Korwar itu dibuat dan fungsinya untuk apa. Jadi artinya bahwa benda-benda kebudayaan itu walaupun cuma satu koleksi, tapi dia terintegrasi dengan kebudayaan secara utuh. Jadi untuk mengetahui secara nyata atau secara baik koleksi itu harus diperlukan riset. Nah, riset itu kebetulan karena background antropologi dengan data-data base laporan penelitian, buku-buku di perpustakaan yang semakin banyak, dan masuk juga riset-riset yang saya lakukan akhirnya memperkaya informasi yang berhubungan dengan koleksi itu sendiri di museum. Tapi kakak ini menarik ya. Ini pekerjaan yang sebenarnya kan
orang juga kalau orang sebut kalau pekerjaan, kau kerja apa? Apoteker, kerja wartawan, kerja apa? Orang sudah paham gitu ya, sudah tergambar. Pegawai bank atau apa? Pemain bola gitu. Bilang kurator ini kan orang masih ini barang apa ya gitu betul. Kan. Kira-kira apa yang bikin kakak itu apa? Tertarik. Gitu kan? Saya merasa ada momen nggak? Ya, ada momen. Jatuh cinta atau falling in love pertama itu adalah ketika menjelaskan tentang patung bis. Itu dalam koleksi museum itu kita punya 2.500 koleksi dan 1.200 koleksi itu ada di ruang simpan, ada di ruang pameran, sisanya 1.300 ada di storage ruang simpan. Kita punya sekitar 40-an sampai 50-an masterpiece. Salah satu masterpiece itu adalah patung bis. Patung bis itu tingginya 12 meter. Terbuat dari satu pohon mangrove, pohon bakau, patung, lalu dibuat dalam keadaan terbalik. Akar pohonnya di atas, ujung pohon di bawah. Nah, waktu patung bis itu cuma tulis di situ keterangan patung bis dari Asmat. Ada ukiran? Ada ukiran, motif, segala macam semua lengkap. Ada bentuk manusia, motif semua. Kurang lebih ada 9 jenis motif. Ada motif ekor kuskus dan sebagainya. Yang menarik itu, momentumnya itu adalah ketika saya mempelajari. Kenapa patung bis ini orang bikin dari apa? Saya dapat satu catatan tulisan lama dari patung bis dalam buku beberapa tulisan antropologi, termasuk jurnal antropologi. Itu ditulis oleh Bram Kruwait, ditulis tentang salah satu kurator juga di Museum Asmat di Asmat tahun 70-an. Itu dia tulis tentang patung bis, bahwa patung bis itu dia memiliki nama lokal itu Mbiu. Mbiu artinya leluhur. Ternyata patung ini diperuntukkan untuk bukan hanya sebagai religi dan pemujaan, tetapi lebih banyak itu adalah sebagai bentuk potret atau penghargaan terhadap leluhur. Dimana kalau sekarang kita ada punya kamera, kita foto bapak, foto mama, ini sudah foto yang diungkapkan karena orang kan pada masa itu. Nah itu pertama kali kesan itu saya bayangkan, pertama kali lihat kan ini patung apa, barang apa, tapi ketika baca itu, saya bayangkan baru dijelaskan lagi cara pembuatannya, mulai dari ambil bahan lokal, potong dia mulai dengan kapak batu, lalu mengukir dengan tulang kasuari. Itu perkiraan tahun berapa itu? Usianya dari teman-teman arkeologi ambil tuh sekitar 200-an tahun. Sekarang ini sudah lebih. Dari kayunya, kayu mangrove-nya. Kita koleksi sendiri itu tahun 1960-an. Itu berarti sampai sekarang sudah hampir jadi 260 tahun lebih lah. Sekitar itu. Dan itu luar biasa sekali menurut saya. Itu membuat saya menganggap kita yang hidup di Jayapura dengan era modernisasi, punya HP, punya mobil, punya motor semua pada masa itu, bawa motor segala macam, anggap potong hebat. Tapi ini orang di kampung itu benar-benar membuat saya down sekali. Sistem pengetahuan orang Papua hebat sekali. Nah itu baru satu. Akhirnya saya mulai mempelajari semua. Bayangkan 1.200 koleksi itu di museum, karena setiap hari saya guide. Saat ini 1.200. Sekarang ini dalam museum 1.200 itu, setiap hari saya guide sampai teman-teman yang kurator, yang tamu kalau datang tuh bingung. Karena saya hafal semua benda, di ukuran panjang, tinggi, lebar, nama lokal semua. Bagaimana setiap hari saya di tempat itu sudah hampir 20 tahun, jadi saya hafal betul. Lalu yang kedua itu, tadi karena saya menganggap dong entitas dan spirit, itu saya punya momentum religius, magis dengan mereka, banyak sekali. Dulu satu kali pernah saya kerja laporan penelitian di tahun yang sama 2005-2006 itu, karena biasa di ruangan Pak Sokoi ruangan itu ada AC dan ada kursi. Jadi setiap kali saya kerja selesai malam saya tidur di beliau kursi karena kecapean jam 4 itu. Satu kali saya tidur itu ada om yang juga sama-sama dengan saya yang biasa kerja di museum, dia pulang dari belakang, salah satu pegawai museum, dia pulang dari belakang, dia lupa tutup pintu. Dalam keadaan tidur begini, tiba-tiba saya dapat ini roh, langsung saya lihat nyata-nyata nih dalam keadaan setengah tidur itu perempuan dengan pakaian sorong lengkap dan pakaian datang tarik sapu kaki, baru bilang sapu, nih pintu udah terbuka itu. Langsung saya kaget bangun tuh, saya kesana, saya kunci pintu, begitu saya sadar, Yesus, saya bener kasih bangun saya. Langsung saya kaget. Padahal posisi sendiri. Padahal tidur sendiri. Dan ternyata semua pengalaman mistis itu dialami oleh teman-teman museum. Jadi menurut mereka sampai kemarin waktu ketemu putar film Membesak dengan anggota Membesak, dia bilang, anak Sam Kapisa tuh satu kali dia bikin lagu tuh jam 2 tuh kamar mandi ada bunyi, sama dia, yo kamu lagi mandi sudah. Tiap hari mistis begitu terus. Jadi kita berhadapan artinya, tapi teman-teman yang lain itu tidak pernah bertemu. Jadi mereka hanya bilang orang yang intens benar sekali ya, dan yang katanya ya kalau kerja di museum itu tadi kembali ke Om Sam pertanyaan tadi. Kalau kita bilang kerja di museum, kalau Ale cari posisi untuk kerja untuk dapat uang banyak, minta maaf jangan kerja di museum. Betul. Sebagai kurator terus sudah. Ini panggilan. Ini panggilan hati. Nah itu karena panggilan hati itu yang menyebabkan passion itu. 2010 itu waktu penerimaan pegawai. Waktu itu kebetulan kantor Uncen besar itu di atas terbakar.
Lalu zaman masa itu adalah masanya kepemimpinan rektor itu Pak Berkambuaya. Kemudian waktu datang duta besar Singapura, ke sebelah itu saya nona sudah lahir. Lalu ketika ada kunjungan saya di rumah, saya punya kasubag namanya Pak Sahidin, orang NTB Mataram. Telepon suruh bilang datang untuk guide karena ini duta besar Singapura yang datang. Sudah kakak hari itu datang, selesai saya tiba, selesai langsung saya mulai tiba tuh beliau sudah ada. Karena dari mereka karena uncian atas terbakar berkantor di sekarang yang ruang pasca sebelah auditorium itu. Jadi Pak Rektor dengan itu mereka jalan kaki saja dan duta besar ke sebelah langsung masuk di museum. Nah karena masuk di museum saya datang dari belakang sudah saya langsung mulai guide. Begitu guide sampai selesai langsung Pak Bert tanya, ini siapa? Bapak ini yang ketemu menggantikan Bapak Ap ini sebagai kurator di sini tapi dia belum diangkat-angkat jadi pegawai. Hari itu juga langsung Bapak putuskan bilang hari ini juga Enrico usul barang-barang langsung jadi pegawai. Jadi saya pengangkatan pegawai itu benar-benar murni dari museum. Jadi sekarang ini teman-teman ketika dengan kemampuan sekarang sudah S2 bahkan sekarang sudah mau ambil S3 lagi dibilang untuk kali fungsi jadi dosen, saya pikir begini. Kalau Tuhan hari itu izinkan saya menjadi dosen karena saya jadi asisten dosen sejak 2006, kenapa saya tidak jadi dosen begitu? Tapi kenapa Tuhan menunjuk saya bekerja sebagai seorang kurator di museum? Berarti itu adalah panggilan dan Tuhan sudah pilih untuk saya tinggal di museum. Jadi sekarang Mama Dekan sekarang paksa-paksa minta maaf. Dosen banyak jadi biar teman-teman dosen sudah biar saya jadi kurator saja sudah. Karena kurator ini sulit sekali 30 tahun setelah Arnold saya tidak tahu berapa puluh tahun lagi baru ada kurator baru lagi. Karena ini menyangkut passion karena dari teman-teman antropologi semua yang lulus antropologi belum tentu semua mau kerja sebagai seorang kurator. Karena pemahaman kurator itu yang lucunya tuh begini. Kita di Papua tuh jangankan Papua, Indonesia besar ini saja ketika orang menyebut kurator tuh bingung-bingung. Kurator itu apa? Padahal di luar negeri ketika menyebut kurator, posisi yang sangat, hari itu punya posisi yang luar biasa. Karena menurut teman-teman di luar negeri, ketika statement atau data, informasi yang disampaikan oleh seorang kurator itu lebih kredibel daripada yang disampaikan oleh peneliti. Mereka lebih percaya seorang kurator yang menyatakan karena dia tidak punya konflik of interest dari kepentingan lain. Jadi dia memang intens dengan cuma itu saja. Itu ya. Cuma itu saja. Jadi memang nah itu jadi teman-teman di Indonesia tuh banyak sekali yang juga jangankan Papua saya bilang. Makanya kalau kita sebut kurator itu tuh biasa menyederhanakan tuh bilang empu baru tahu oh ini maksudnya empu ini orang bilang biasa apa empu ini kan sakti-sakti kayak itu sudah oh ini dia empu. Tapi kredibilitas kurator itu kan tentu ditentukan dengan apa ya, ada tahapan entah apa ya, pendidikan kah atau apa begitu. Kakak bisa cerita apa? Ada sekolah kurator kah di Indonesia atau bagaimana? Yang pertama sekali itu untuk menjadi seorang kurator di Indonesia tadi karena berhubungan di museum itu lebih identik dengan berhubungan dengan koleksinya. Kalau koleksi itu misalnya ada kita punya teman-teman yang punya museum itu adalah museum biologi, museum hewan misalnya. Maka otomatis kan mungkin yang menjadi kurator itu dari antropologi. Pasti adalah orang yang dari background biologi sehingga dia lebih memahami tentang koleksi tersebut. Jadi inti daripada pekerjaan seorang kurator itu sebenarnya berhubungan dengan koleksi. Nyawanya itu ada di koleksi. Kalau koleksi itu adalah koleksi sejarah, maka kuratornya harus kurator sejarah. Artinya background pendidikannya S1, S2, S3 itu harus dari sejarah sehingga konsep dan ilmu teori yang diperoleh itu ketika di merger atau dikawinkan dengan pengalaman, dikawinkan dengan pengetahuan yang dia dapat dengan melalui riset dan sebagainya, itu akan memperkaya informasi yang disampaikan kepada publik. Intinya itu adalah sebenarnya koleksi ini kan entitas, benda yang ya kita kategorikan sebagai hasil karya manusia. Tapi untuk mengkomunikasikan, memberikan informasi, komunikasikan benda ini kepada pengunjung atau orang luar itu tugasnya kurator. Jadi kalau dia tidak mampu menjelaskan ini, berarti dia tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi utama daripada kurator itu. Dan kurator belajar dari mana untuk menjadi kurator? Nah, untuk proses menjadi kurator itu di Indonesia itu kita ada proses yang kita namakan itu taruhlah seperti orang-orang mau naik pangkat. Jadi ada PIM 1, benar sekali. Jadi kompetensi. Jadi yang pertama sekali itu kita disebut dengan mengikuti diklat tingkat dasar museum. Setelah itu diklat tingkat menengah museum, baru mulai ambil lagi kurator tingkat dasar. Kurator pangkat kalau di militer ini ya. Mulai dari kopral kali sampai jenderal kali. Jadi ini kakak jenderal ini sudah jenderal sudah. Jadi biar gampang ya biar gampang. Jadi menangkapnya. Betul, jadi pangkatnya seperti itu. Jadi kita mulai prosedur. Makanya lama sekali dari 2006 itu sudah ikut kegiatan-kegiatan museum sampai pengangkatan 2010, 2014 baru. Karena prosesnya itu dan kan tidak setiap tahun itu keluar. Tahun ini debut tingkat dasar, 2 tahun kemudian baru tingkat menengah. Dia lihat sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai. Dan tidak banyak itu. Tidak banyak. Kita di Indonesia itu waktu sapu angkatan itu dari 40 orang itu ya mungkin 10. Kurator museum. Iya.
Kurator museum yang tembus. Oke. Yang ikut sertifikasi sampai dia punya, dan sekarang sudah ada dia punya sertifikasi. Dari 40 orang, 40-an orang. Seluruh Indonesia itu kan teman-teman. Nah itu, ternyata teman-teman yang tidak lulus itu kan tadi bukan punya background antropologi, arkeologi. Istilahnya ini yang pica bintang ya, ini. itu sudah. Jadi kita tes dan itu semua baru tembus. Jadi sekarang saja di Indonesia, kemarin saya baru ketemu dengan salah satu kurator Indonesia itu yang masih muda namanya Mas Ayos dari Jogja. Itu dia sampaikan bahwa sekarang kita memang Indonesia itu lagi dalam masa yang sangat sulit karena membutuhkan banyak kurator. Karena kurator-kurator kita itu sudah empu semua, banyak yang sudah meninggal dan banyak yang sudah pensiun. Itu menyebabkan yang muda-muda juga tadi orang perhatian terhadap museum itu kan, jangankan itu. Orang ketika kerja di museum, orang beranggapan selalu bahwa di tempat level kepegawaian ya, misalnya jangankan di Uncen, level provinsi misalnya di Ya. orang anggap museum itu tempat buangan. Tempat parkir, betul. Tempat parkir. Betul. Jadi kalau kau sudah di kelas itu, kayak stigma. Iya, stigmanya betul. Karena kalau kau sangka karena tadi kalau pikir mungkin koleksi itu benda-benda tua dan segala macam, jadi seolah-olah macam kita parkir kau sudah. Selama kau ada di museum berarti itu berarti alias dibuang gitu. Lahan kering. Lahan kering, bukan lahan basah. Jadi teman-teman tuh semua di Uncen saja ketika mereka mau direkomendasikan pilih ke museum semua tolak. Jadi kami sekarang ini pegawai itu resminya itu cuma 3 saja. Saya sebagai kurator, staf itu ada Ade Dovan, terus Pak Kasubag itu Soleman Sundemi. 3 orang saja. 3 orang. Dan yang lain itu adalah tenaga PTT. Kami punya tenaga PTT kontrak. Tenaga kontrak itu saya minta sama teman-teman itu museum itu harus selalu bersih. Jadi kami tenaga kontrak yang kurang lebih ada 6 orang sekarang itu adalah hampir masuk dalam bagian kebersihan. Jadi mereka bulan itu makanya kalau tiap hari ke museum tuh luar biasa. Sekarang ini saya senang karena anak-anak ini rajin sekali untuk pembersihan, garden dan segala macam. Karena bagi saya tuh berapa kali itu selalu tegur buat teman-teman di kantor tuh karena setiap kali museum itu kotor saya selalu dapat gangguan. Di rumah tuh sebentar jalan motor mogok dan segala macam selalu pasti kantor kotor, pasti kamar mandi di museum ini hancur. Jadi mereka tidak suka itu kalau koleksi atau museum itu kotor ataupun bau di kamar mandi dan segala macam tidak terlalu. Kayak alarm. Iya, sudah alarm. Alarm. Jadi akhirnya kemarin di kita PTT kita minta 4 orang itu bantu kita adalah untuk tujuannya untuk kebersihan saja. Jadi tenaga museum itu berarti teman 2 ini administrasi, saya sendiri yang teknisnya. Jadi akhirnya sudah saya mulai mengajar teman-teman, Bapak Soleh, terus ada Dovan, Bapak Soleh terutama ajar dia, kebetulan dia juga background dari orang Boropen toh, jadi kemampuan bicara dan segala macam sudah ajar. Tapi mereka bisa menjelaskan, tapi lebih dalam mana tunggu Bapak Dendri kok datang dulu. Jadi seperti itu. Artinya karena kita bahkan di museum provinsi saja, ketika ada tamu dari tamunya pemerintah, mau duta besar ke tamu dirjen dan segala macam, itu mereka minta saya ke museum provinsi. Untuk menjelaskan di sana. Ya karena mereka di museum provinsi belum ada kurator. Ya. Museum negeri provinsi di Wainan. Museum provinsi juga jadi tempat orang parkir. Oh sudah. Gitu kan. Semua ada tinggal di situ. Ya. Itu ya ironisnya di Indonesia. Iya. Itu sumber-sumber pengetahuan seperti perpustakaan, museum itu dianggap ini tempat parkir. Parkir, benar. Buat para pengelolanya. Padahal bule-bule kalau datang dari luar negeri yang pertama dia cari itu adalah perpustakaan atau museum. Betul. Nah sekarang kita bicara soal kunjungan di museum. Bagaimana orang bisa mengakses museum Loka Budaya itu kapan? Ada ketentuan tertentu? Harus registrasi atau apa? Yang pertama itu karena kita museum pemerintah, beberapa tahun yang lalu bahkan sejak berdiri itu memang tidak memberlakukan karcis. Jadi kita ada yang namanya kotak donasi. Kotak donasi itu adalah mengharapkan hibah atau teman-teman ala kadarnya lah sesuai dengan kemampuan untuk memberikan. Tapi dengan adanya Uncen BLU sekarang itu kita sudah mulai ada ketentuan untuk melakukan untuk pemberian karcis. Dan karcis itu untuk orang Indonesia baik reguler maupun juga mahasiswa, terus pelajar, kemudian wisatawan umum itu 5.000. Kemudian untuk depot tiket, terus kemudian untuk orang asing 25.000. Tapi itu pun belum berlaku sekarang, nanti tahun 2024 ke atas baru kita mulai berlakukan. Jadi sekarang masih free. Museum Uncen itu buka setiap hari dari hari Senin sampai Jumat sesuai dengan jam kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian hari Sabtu itu by phone. Hari Sabtu Minggu itu biasa teman-teman, karena guide kan biasa teman-teman tamu justru lebih banyak datang Sabtu dan Minggu. Itu mereka by telepon. Dan itu juga tetap kita tidak dilayani. Dan tetap dilayani dengan baik. Dan mereka senang. Makanya dia menjadi salah satu tempat rekomendasi karena itu. Walaupun hari Sabtu dan Minggu itu masih tetap buka. Dan Minggu pasti setelah pulang gereja jam 12. Nah, hal yang lainnya itu adalah karena kita terbuka untuk publik.
dalam pelayanan harian itu, karena museum ini adalah bagian dari Universitas Cenderawasih sebagai lembaga pendidikan, memang akses kita lebih banyak diakses oleh pelajar dan mahasiswa Selama ini. Okay. Dan yang kedua itu adalah pengunjung asing. Itu terbukti dengan kapal turis kemarin masuk 3 kali nih. Anak-anak di museum guide sampai capek karena full sekali ya. Penuh sekali ya. Jadi selalu jadi tempat itu adalah 2. Yang pertama sekali itu adalah pelajar mulai dari tingkat TK sampai dengan kuliah. Kemudian yang kedua itu adalah wisatawan asing. Kalau ketemu orang wisatawan lokal itu sangat jarang sekali, kecuali mungkin yang dari Jakarta baru biasa ke museum Jawa atau kalau macam tempo orang Papua jangankan Om Sam saja. Anak-anak antropologi saya sampai atau anak Uncen itu sampai nanti mau lulus baru tahu bahwa ada museum. Oh, begitu ya. Saya heran juga itu bagaimana. Mungkin merasa melihat tiap hari. Iya, sudah anggap biasa saja. Macam biasa karena lihat gitu, tiap hari duduk situ anak-anak ada kumpul-kumpul, mungkin tempat kumpul-kumpul ke apa ternyata itu museum. Ya. Makanya untuk mensiasati itu kami sudah buat papan nama di depan untuk lebih besar di Gapura, dan sekarang dengan dana tahun 2023 ini sudah bikin desain baru, jadi seperti ada Gapura Uncen, di sebelahnya juga ada Gapura, ada tulis Museum Loka Budaya sehingga orang bisa tahu bahwa itu ada nama museum. Oke. Kemudian ada tidak untuk mengikuti semangat zaman ini? Ya. Museum Loka Budaya misalnya untuk entah promosi supaya menggait orang, memainkan misalnya media sosial atau apa? Beberapa waktu yang lalu waktu kami masih lengkap di 2008, 2009 itu kita ada punya program namanya Museum Goes to School. Oke. Dan itu aktif sudah luar biasa sekali. Bagaimana kita mengenalkan museum ke sekolah-sekolah. Lalu juga dalam event itu pembagian brosur di tempat-tempat umum. Tapi tadi kembali. Dimulai dari sejak 2015 sampai dengan 2023 hampir berapa tahun ini, itu memang kita sudah kekurangan personil di museum. Teman-teman sudah semakin banyak yang pensiun dan kita semakin terbatas. Oleh karena itu memang saya selalu minta bantu teman-teman. Kebetulan juga karena kita tergabung dalam Asosiasi Museum Indonesia, AMI, sehingga informasi upgrade kita tentang kunjungan, tentang informasi koleksi dan segala macam itu kita masukkan dalam upgrade di Asosiasi Museum Indonesia. Lalu kita sendiri di museum itu karena kita berada di bawah universitas, itu memang berapa kali kita sudah minta untuk coba mau bikin kita punya web atau apapun itu sendiri, memang agak sulit, tapi kita harus tergabung dalam Universitas Cenderawasih. Jadi ketika buka portal Universitas Cenderawasih itu di dalamnya ada fakultas, dalamnya ada museum. Jadi kita terintegrasi gitu di dalam. Ya. Hal yang lain sebenarnya karena kerjasama kita dengan berbagai macam lembaga, termasuk di dalamnya itu adalah dari kantor seperti Balai Pelestarian Kebudayaan yang sudah berubah jadi Balai Pelestarian Kebudayaan BPK itu. Nah itu teman-teman itu banyak melakukan riset dan bikin film-film video dokumenter. Nah itu media untuk kita memperkenalkan museum. Jadi juga kerjasama macam hari ini ada teman-teman beberapa waktu ini ada event-event secara nasional yang dilakukan pemutaran film. Nanti besok hari Jumat sampai dengan hari Minggu ada pemutaran film di depan museum. Itu juga kerjasama dengan teman-teman dari Jakarta. Teman-teman bisa akses juga. Ya silakan, itu bisa free untuk terbuka untuk besok bisa datang nonton. Dan itu film-film pendek yang dibuat oleh teman-teman dari Papuan Voice, kemudian dari teman-teman komunitas film yang lain itu mereka putar di situ. Termasuk film-film nasional. Jadi sering jadi lokus. Ya jadi lokus karena kegiatan-kegiatan itu termasuk teman-teman anak-anak yang anak-anak reggae, kemudian teman-teman dari akustik selalu memanfaatkan ruang museum itu untuk sebagai tempat untuk melakukan aktivitas. Tapi kita punya aktivitas rutin yang biasa dilakukan museum itu adalah setiap tanggal 5 Agustus. Karena 5 Agustus itu adalah momentum atau tanggal di mana berdirinya grup musik Mambesak. Kalau kita bicara soal Papua kan grup musik etnik yang terkenal itu kan Mambesak, dan itu lahirnya di museum dan bagian dari museum. Jadi dan tidak heran kenapa anak muda bilang sekarang vibes-nya kembali lagi. Iya, situ benar. Ya. Jadi setiap tahun tanggal 5 pasti kita bikin kegiatan. Jadi saya pikir itu salah satu media untuk tetap mempertahankan eksistensi museum dan selalu memperkenalkan museum. Hal yang lain itu saya cukup berbangga karena puji Tuhan sekali karena dalam beberapa waktu ini, terutama dimulai dari tahun ini, itu ada seperti gerakan perubahan di museum, terutama dari perhatian universitas sendiri kepada kami, tetapi juga perhatian pusat di luar dan juga perhatian dunia luar. Itu bisa dibuktikan dengan tahun ini, awal tahun tanggal 9 Januari 2023, itu kami melakukan MOU, tanda tangan MOU antara Uncen dan PKS, antara Uncen dengan Tracing Partner Foundation, satu yayasan di Amerika, yang berencana untuk mengembalikan koleksi dari Hampton. Hampton itu adalah salah satu peneliti antropolog yang ada di Amerika. Dia punya koleksi pribadi, dia mengoleksi dari daerah Lembah Balim dan sekitarnya. Berapa item? Ada 1000 koleksi. Wow. Ada 20.000 foto sama 200 film. Dan itu tahun depan dikembalikan.
Dan koleksinya semua itu adalah koleksi dari pegunungan. Sedangkan kita di Museum Munchen dan juga Museum Provinsi, koleksi pegunungan itu terbatas kan. Terbatas ya. Karena ya paling kita cuma tahu panah, pikon. Betul, tapi ini dia dapat yang mulai dari manik aksesoris, busana, pakaian. Wah, itu luar biasa sekali. Itu koleksi pribadi. Koleksi pribadi dari Hampton. Jadi Dr. John D. Hampton itu dia itu satu etnolog yang kemudian karena ketertarikannya terhadap kebudayaan dia sekolah kembali lagi ya, jadi antropologi sampai jadi doktor. Dia melakukan riset dari tahun 70-an sampai dengan tahun 90-an. Dia meninggal sekitar tahun 2000-an lah. Selama durasi 30 tahun penelitian itu koleksi pribadi yang dia kumpul tuh dia bikin museum sendiri ceritanya di Amerika sana. Foundation keluarganya sendiri. Nah, waktu dia meninggal, keluarganya tidak tahu mau urus bagaimana, mereka serahkan ini ke Tracy Parton Foundation. Kebetulan Tracy Parton Foundation itu direkturnya itu adalah orang Indonesia tapi berkebangsaan Amerika, namanya Dr. Sandra Saryono. Lalu Sandra Saryono itu tahun 2022 kebetulan AMI, Asosiasi Museum Indonesia itu membuat Museum Go Internasional, programnya webinar, dan terakhir di bulan November itu awal Desember tanggal 2 itu mereka bikin buat materi tentang Papua. Jadi karena dia punya koleksi Papua, mereka presentasi baru saya memberikan review. Nah, ketika saya memberikan review, beliau mulai kenal di situ langsung beliau minta nomor kontak. Ya. Kontak saya itu langsung mereka bilang mereka mau datang. Saya pikir mereka main-main. Tanggal 9 Januari mereka tiba di Jayapura. 2023. Ini kantor bahkan belum buka mereka sudah tiba dan langsung Munchen tanda tangan kontrak dengan mereka untuk mereka kembalikan karena Januari ini tahun ini ya. Tahun ini. Ya. Karena koleksi tersebut sudah tinggal di mereka dari 2017. Katanya sudah 5 tahun tinggal di mereka dan mereka tidak punya cukup ruang space lagi untuk tampung. Jadi mereka akan kembalikan. Makanya dia masuk dalam kategori sebagai koleksi hibah koleksi. Hibah. Dan kami sudah lapor ke Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar. Pak Hilmar sudah memberikan instruksi buat bidang-bidang terkait dan kami sementara lagi mengarrange untuk mulai dari atur schedule-nya kapan dikirim, pesawat yang membawanya tiba di Jakarta. Beliau minta nanti mungkin pameran di Jakarta sekitar 2 minggu baru kita kirim kembali ke Papua sambil menyiapkan tempat. Kalau display di sini bermasalah? Display di sini karena koleksi-koleksinya itu saya lihat itu koleksi kecil. Dalam arti tidak ada size yang besar. Size yang paling besar itu saya lihat itu adalah panah. Jadi koleksi-koleksi yang lain itu kecil sekali dan saya pikir tempatnya kami saat sekarang ini kebetulan ada revitalisasi dan itu sudah wajah baru museum dan saya rasa cukup lah untuk menampung. Tidak perlu menambah ruangan ya. Baru, ya, tapi memang nanti ke depan itu kita harus perkirakan untuk menyiapkan karena ini seperti kejatuhan berkat yang bertumpuk-tumpuk nih. Karena begitu selesai dari Tracy Parton Foundation dalam 3 bulan ini mulai dari bulan September, Oktober dan November itu saya sedang bersama Mas Ayos tadi sedang menjalin komunikasi dengan Yayasan Pace di Belanda. Dan kami sudah berkomunikasi dengan Yayasan Pace di Belanda. Mereka berencana juga Yayasan Pace mengembalikan 2000 koleksi. Dan itu mungkin 2025 koleksinya atau 2026. Satu Papua besar tuh, patung korwar dan segala macam. Saya ada pusing ini bagaimana caranya. Dan sudah bicara dengan Pak Rektor oke sudah nanti kita pikirkan untuk tahun depan itu harus penambahan ruangan untuk tampung koleksi-koleksi itu. Nah, pikiran ke depan itu di museum di Belanda, kami mendapatkan informasi bahwa beberapa museum di Belanda museum apa itu kakak? Museum di Belanda yang mereka tahu ada Tropen Museum, ada kemudian jadi tersebar di beberapa yang ada koleksi-koleksi Papua itu repatriasi, itu masuk dalam kategori repatriasi. Tapi karena Yayasan Pace ini adalah yayasan yang tidak berhubungan dengan pemerintah, makanya beliau langsung minta untuk kita langsung berkomunikasi antara Yayasan Pace dan museum. Kalau repatriasi itu adalah benda-benda yang ada di museum pemerintah. Nah, kalau ini kan Yayasan Pace anggaplah koleksi-koleksi pribadi yang taruh di yayasan tuh. Jadi mereka tidak perlu membutuhkan izin pemerintah. Kalau itu berarti kita harus antar pemerintah dan pemerintah. Artinya Pak Dirjen yang mengambil langkah ini. Tapi karena ini Yayasan Pace yang sendiri rasa bahwa banyak orang-orang Pace yang sudah tidak ada dan koleksinya semakin menumpuk, mereka merasa bahwa ini harus dikembalikan ke Papua. Berapa koleksi? Direncanakan tuh 2000 koleksi. Dan itu koleksinya banyak sekali dan paling banyak dari Biak, Sentani. Berarti ini ya, memang betul ya kejatuhan berkat 12.000 kurang lebih ya. Dari Amerika. Ya, Amerika 1.000 ya 3.000 lebih. 3.000 lebih. Wow. Dari kemarin juga Ibu Wigati Modo, Ibu Wigati dosen antropologi dosen bahasa Inggris yang kemarin baru juga dilantik jadi profesor. Temannya dari Australia juga hubungi mau kasih kembali koleksi. Saya dulu bilang Bapak Soleh, Tuhan ini kita mau tampung barang bagaimana? Ini Amerika terus ini Belanda terus Australia ini kita mau taruh di mana? Jadi akhirnya berdiskusi dan teman-teman kami pikir ini satu-satunya jalan itu adalah kita menaikkan status museum. Karena museum ini selama ini masih menjadi UPT, unit pelaksana teknis, yang artinya menunjang pendidikan. Kami berharap museum itu dia bisa kembali seperti lembaga antropologi.
Maka dengan hasil diskusi dengan teman-teman di pusat maupun juga teman-teman kami ada ide untuk bagaimana meningkatkan status museum menjadi pusat kebudayaan material. Jadi lembaga pusat kebudayaan material sehingga itu benar-benar menjadi bisa perluas gedung dan segala macam sehingga tempung itu sehingga kalaupun saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan bahwa barang-barang koleksi dari Trace Important Foundation itu kami juga anggap sebagai itu rumah singgah. Dia boleh tinggal di kami. Kalau kamu di pada Papua Provinsi Papua Tengah atau Pegunungan itu sudah punya museum, bawa ini kan punya koleksi. Gitu ya. Ya, supaya juga ini kan simbol identitas mereka tuh. Supaya karena jujur saja kan kalau bicara soal kebudayaan material tuh yang paling susah dari daerah Lapago Mepago. Yang paling banyak kan kebetulan di Saireri, itu banyak tapi dari mereka kan terbatas sekali. Makanya begitu saya lihat 1000 koleksi itu saya bilang Tuhan, ini Pak Jadi bisa dapat banyak begini bagaimana caranya dan saya koleksinya itu luar biasa sekali. Dan masih terjaga, terawat dengan baik sekali. Terawat dengan baik ya. Iya. Oke. Nah, dari semua yang Kakak paparkan tadi apa sebenarnya kendala terbesar yang dihadapi oleh museum lokal budaya? Yang pasti ya itu klise sebenarnya. Orang bisa beranggapan bahwa kita mau maju itu kan harus ada pendanaan. Dan bagi saya itu kalau tadi seperti Om Sam sampaikan bahwa Museum Uncen itu menjadi satu-satunya rekomendasi tempat kunjungan di seluruh Papua ketika orang datang. Anehnya tamu dari Pemda datang juga kita yang layani begitu. Tapi kontribusi pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua terhadap museum itu tidak ada sama sekali. Sejak berdiri sampai sekarang. Semua murni itu adalah dari Uncen bahkan dari pusat. Kemarin waktu 2013 kami direvitalisasi sampai bagus. Ketika teman-teman ada tamu dari provinsi datang dan segala macam dan lihat, harusnya kita malu karena orang lain dari tempat lain dikasih kita biaya untuk kita renovasi museum. Harusnya kamu dari Pemda Provinsi Papua ataupun dari pemerintah daerah juga yang berkontribusi selain Uncen. Karena secara real kita Uncen itu kan adalah perwakilan pusat. Kita kan adalah perpanjangan tangan dari pusat. Artinya kita NIP itu pusat begitu. Tapi kalau kita bicara soal kontribusi ya kita pasti terbatas begitu karena harusnya roh dari OSUS itu kan kebudayaan. Dan untuk melihat kebudayaan Papua secara utuh tanpa harus berkunjung ke Wamena, ke Biak dan segala macam ada di museum. Etalasenya ada di museum. Jadi yang pertama kan kita butuh support memang untuk soal pendanaan. Yang kedua soal SDM. Bagi saya SDM ini selalu jadi bahan pikiran saya itu untuk masalah kurator. 30 tahun baru sadar begitu setelah Arnolap meninggal. Waduh ini kalau kaderisasi dan ini regenerasi ini sulit sekali. Karena tadi orang kerja di museum itu harus ada passion. Kalau dia money oriented tidak bisa kerja di museum. Karena itu kerja di museum itu yang ada tiap hari urus benda-benda lagi yang dimensi lain gitu. Jadi itu memang membutuhkan hati dan perasaan. Jadi bagi saya yang pertama sekali itu adalah pendanaan, kedua itu adalah SDM, dan yang ketiga itu polisi, kebijakan. Kita membutuhkan kebijakan dari pimpinan kita tertinggi, baik itu pimpinan universitas maupun pimpinan daerah untuk bagaimana memberikan passion, perhatian lebih kepada kita. Sama-sama mari kita senyawa untuk bangun ini barang. Karena contoh saja ya, kita tidak mau bicara menjelekkan, tapi kita coba lihat contoh museum provinsi. Punyanya provinsi tapi ya. Akhirnya secara de facto itu kita di Papua itu kalau kita lihat real itu yang data tercatat di Asosiasi Museum Indonesia itu kita di Papua saat ini sekarang hanya ada 4 museum. Museum Uncen yang tertua, museum provinsi yang ada di Waena, museum Edi Sarwowibowo yang miliknya Pangdam, miliknya Kodam di depan Yapis itu, sama museum Asmat itu swasta. Museum yang lain itu tidak ada. Ya di Papua Barat sana ada museum Mansinam. Kemudian ada juga Museum Perang Dunia Kedua di Biak. Tapi itu kan karena kategori museum itu orang tidak bisa bicara mulut-mulut bahwa itu museum begitu. Karena museum itu ada sejumlah persyaratan yang harus diikuti. Mulai dari punya koleksi, sumber daya manusia, kemudian pendanaan, itu menjadi persyaratan mutlak berdirinya museum. Jadi kalau ada tempat, ada koleksi saja, baru kau sebut itu museum, berarti saya ada koleksi pribadi juga saya bisa sebut museum, karena itu koleksi pribadi gitu. Tapi tidak bisa, jadi museum itu ada sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2016 tentang museum, itu ada sejumlah aturan yang harus diikuti untuk sampai ditetapkan menjadi sebuah museum. Baik, teman-teman, tanpa terasa waktu berlalu cepat ya, asik sebenarnya perbincangan kita ini, cuman ya seperti biasa waktu juga yang akhirnya membatasi kita. Semoga suatu saat kita bisa jumpa lagi di podcast Jubi ini
masih dengan tema ini tapi mungkin lebih spesifik gitu ya. Boleh, boleh. Bicara hal yang lain gitu. Ya. Semoga podcast Jubi kali ini bisa bermanfaat, bisa membagikan pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih.